Bayangkan di awal Ramadan jutaan ASN TNI, Polri dan pensiunan tiba-tiba menerima kabar gembira. Bukan gosip, bukan rumor WhatsApp, tapi anggaran resmi 55 triliun sudah disiapkan negara untuk THR 2020 yang angkanya naik dari tahun lalu, waktunya dipercepat. Dan pesan pemerintah jelas, uangnya ada, pertanyaannya sekarang, kapan cair, siapa saja yang dapat, dan apa dampaknya bagi ekonomi rakyat? Jangan kemana-mana, karena ini bukan sekedar THR, ini arah baru kebijakan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, teman-teman semua. Hari ini kita membahas kabar penting yang langsung berdampak pada jutaan aparatur negara dan keluarga mereka. Tri Keuangan Purba Yuda Sadewa resmi mengumumkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun untuk pembayaran Tiasyara Sen TNI dan Polri 2002. Komentar tentang keumuman ini disampaikan dalam acara Indonesian Economic Outlook di Jakarta pada 13/02/2002. Target pencairan awal Ramadan 2026. Nah, belum disebutkan tanggal pastinya, tapi kalimat beliau tegas di awal-awal puasa. Kita harapkan THR sudah bisa kita salurkan. Sekarang mari kita bedah lebih dalam. Anggaran naik 10,2% dari tahun lalu 2025. Anggaran THR sebesar 14,97. Naik ribuan triliun, artinya ada kenaikan sekitar 10,2%. Ini bulan angka kecil. THR ini akan diberikan kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara termasuk ASN pusat dan daerah, PPK Hakim Prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan. Ini berarti hampir 10 Bp. Penerima manfaat langsung, kenapa dicairkan awal Ramadan? Pemerintah menyadari bahwa Ramadan adalah momentum konsumsi meningkat. Ketika jutaan aparatur menerima THR, mereka belanja kebutuhan pokok, mereka bayar zakat, mereka beli pakaian lebaran, mereka mudik, mereka belanja UMKM, dan uang itu berputar di jalan JRN. Belanja negara kuartal I 2026 mencapai angka pada 9 triliun. Artinya strategi ini bukan HKR, ini strategi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari awal tahun pesan tegas Menteri Keuangan, uangnya ada. Dalam kesempatan yang sama, Purabaya menyampaikan pernyataan yang cukup menarik. Ia menegaskan bahwa ISU kekurangan uang tunai nasional tidak benar. Uangnya ada, bahkan disebutkan bahwa tahun lalu ada ratusan triliun dana tunai yang tidak terpakai. Depespan ini penting karena seringkali muncul kekhawatiran, apakah negara mampu membayar? Jawabannya ya, THR bukan bantuan sosial. Ini perlu diluruskan, THR bukan bansos, bukan hadiah, bukan sedekah. THR adalah hak aparatur negara, begitu juga dengan rapal. Pensiun dan penyesuaian gaji, repel adalah selisih antara gaji lama dan gaji baru yang belum dibayarkan. Itu hak, bukan kebaikan hati pemerintah. Dan pemerintah menegaskan, tidak boleh ditahan, tidak boleh dipotong, tidak boleh dialihkan. Kenapa ada yang cair duluan? Ini juga sering jadi pertanyaan. Kenapa tetangga sudah cair, tapi kita belum? Karena sistem perbankan tidak bisa mentransfer jutaan rekening dalam 1 detik. Penyaluran dilakukan bertahap, bukan pilih kasih. Yang penting, status kepesertaan aktif. Waspada penipuan, setiap ada pencairan besar, pasti ada oknum. Ingat baik-baik, Taskpen atau bank tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP, nomor kartu, data pribadi via WhatsApp. Kalau ada yang meminta itu pasti penipuan. Arah besar kebijakan negara. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kebijakan THR, rapal, dan kenaikan gaji, ini bukan berdiri sendiri. Ini bagian dari visi besar negara. Presiden menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi soal kesejahteraan nyata. Negara tidak boleh hanya mengejar grafik naik. Negara harus memastikan rakyat merasakan langsung hasilnya. Sehingga target ke-30 2025. Indonesia mencapai swasembada beras, ini capaian besar. Di tengah El Nino dan tantangan iklim, swasembada bukan akhir, ini awal tanggung jawab. Baru 500 sekolah rakyat hingga 2029. Kapasitas hingga 500.000 murid dari keluarga miskin. Ini investasi jangka panjang, karena memutus kemiskinan tidak cukup dengan bansos, harus dengan pendidikan, program gizi gratis. Sekitar 58 triliun penerima manfaat, anak sekolah, ibu hamil, lansia. Ini bukan pengeluaran semata. Ini investasi sumber daya manusia, dampak ekonomi nyata. Sekarang bayangkan dampaknya. 39,4 juta aparatur menerima THR, konsumsi rumah tangga naik, UMKM bergerak, warung ramai, tukang bangunan dapat kerja, pedagang pakaian laku, ekonomi lokal hidup. Inilah efek multiplier. Dana rapal dan THR bukan untuk dihabiskan sembarangan, prioritas kesehatan,
kebutuhan pokok, tabungan darurat, perbaikan rumah, atau usaha kecil realistis.